Annyeong guys, ketemu lagi dengan channel Bianca bercerita. Kali ini Bianca akan menceritakan penemuan susu. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng di bawah ini. See you guys. Sejak 9.009 tahun. Sejak 9.000 tahun sebelum Masehi, orang sudah memerah sapi untuk diambil susunya. Itu berarti sudah 11.000 tahun sapi memberi kita susu. Orang yang pertama kali memerah sapi adalah orang Timur Tengah. Karena tahu susu sapi itu enak dan bergizi, mereka pun berternak sapi perah. Sapi telah dipuja sejak zaman dahulu dan dijadikan sebagai simbol kesejahteraan. Krishna dikisahkan sebagai penggembala sapi dan mempunyai nama lain Govinda. Sipa digambarkan menaiki sapi bernama Nandi. Sampai sekarang sapi masih dianggap suci oleh pemeluk Hindu di India, sebab hewan ini melambangkan kesejahteraan, kekuatan, kelimpahan, dan telah berjasa karena memberikan nutrisi terbaik. Sapi perah banyak sekali jenisnya. Ada Jersey, Ayrshire, Shorthorn, Brown Swiss, Guernsey, Red Denis, Dogmaster, Ongole, dan sapi Madura yang khas dari Indonesia. Sapi diperah 2 kali dalam sehari, pagi dan sore sesudah makan. Induk sapi bisa diperah setelah melahirkan anaknya sampai menjelang kelahiran kedua. Seekor sapi rata-rata dapat menghasilkan susu sebanyak 20 liter per hari. Teman-teman pasti pernah meminum susu murni. Tapi apakah kalian pernah meminum susu murni langsung dari tempat pemerahan sapi? Coba amati susu tersebut setelah didiamkan selama beberapa saat. Di permukaan susu akan tampak lapisan berwarna kuning muda. Ya, betul. Itu adalah lemak atau kepala susu. Rasanya sangat gurih dan lezat. Pada awalnya, lemak ini menyatu dengan cairan serum susu. Namun lama-kelamaan memisah karena ukuran partikel lemak lebih besar daripada partikel cairan. Untuk mengatasi hal ini, produsen susu memakai suatu mesin yang bernama homogenizer. Mesin ini tidak akan menyeragamkan ukuran partikel, sehingga lemak tidak akan memisah ke atas. Dahulu, peternak susu mengantarkan susu segar ke rumah-rumah dalam bentuk botol kaca. Namun sayang, dengan cara ini, susu tidak dapat bertahan lebih dari sehari dan mudah menjadi basi. Para peternak harus mengantarkan susu sampai 2 kali dalam sehari. Banyak pertanyaan yang timbul, kenapa susu jadi cepat basi? Susu segar atau susu murni mentah banyak mengandung bakteri. Itulah sebabnya sebelum diminum, susu harus dididihkan terlebih dahulu. Susu segar juga akan lebih tahan lama jika disimpan di dalam lemari pendingin, karena pada suhu dingin bakteri perusak lebih sulit hidup. Bakteri sangat menyukai susu, sekalipun telah dididihkan.
Namun, jika ditutup rapat, bakteri akan masuk membuat susu menjadi basi. Orang yang minum susu basi bisa jatuh sakit. Orang yang berjasa dalam pengawetan susu adalah Louis Pasteur. Ia menemukan suatu cara, yaitu dengan memanaskan susu pada suhu 62 sampai 65 derajat Celcius selama 30 menit atau dengan suhu 85 sampai 95 derajat Celcius selama 2 menit. Cara yang disebut pasteurisasi ini dapat membunuh lebih banyak bakteri, tetapi dengan suhu pemanasan yang lebih rendah daripada pendidihan. Susu yang sudah dipasteurisasikan dapat bertahan selama 5 hari dalam kemasan bersih dan bebas bakteri yang tertutup rapat. Seiring dengan kemajuan teknologi, kini telah ditemukan berbagai cara untuk membunuh bakteri dalam susu, antara lain dengan sterilisasi, yaitu pemanasan pada suhu 110 sampai 230 derajat Celcius selama 10 sampai 40 menit. Dengan cara ini, semua bakteri dalam susu akan mati dan susu dapat bertahan selama setahun dalam kemasan steril tertutup. Kemudian ditemukan juga suatu metode menggunakan ultra high temperature, yaitu pemanasan pada suhu 135 sampai 155 derajat Celcius selama 2 sampai 5 detik. Cara ini juga dapat membuat susu bertahan selama setahun dalam kemasan steril tertutup. Dan suatu ketika terjadilah wabah yang menyerang ternak dan menyebabkan kematian pada sapi-sapi perah. Stok susu hasil pasteurisasi pun mulai habis. Akibatnya, banyak sekali balita yang mengalami kekurangan gizi yang berakhir dengan kematian. Gail Borden mencoba memasak susu dalam sebuah panci tekan. Pada zaman ini, cara ini digunakan untuk membuat jus buah yang kental. Sebagai hasilnya, air dalam susu itu menguap sehingga susu menjadi kental. Ternyata susu bisa lebih awet jika kandungan airnya dikurangi. Ini karena bakteri menyukai air dan bisa tumbuh dengan baik dalam susu cair. Berawal dari penemuan itu, Borden dan Meienberg mulai membuat susu kental. Susu jenis ini dapat bertahan selama 1,5 tahun. Berkat jasa mereka, saat ini dikenal berbagai macam susu kental, antara lain susu kental manis, susu kental tidak manis, susu kental skim, dan krim kental. Sekarang ini dikenal berbagai jenis susu, antara lain susu kental. Susu kental adalah susu hasil pasteurisasi untuk membunuh bakteri yang kemudian dievaporasi atau dihilangkan kandungan airnya sampai 60%. Setelah itu, susu dihomogenasi dan diberi tambahan nutrisi, antara lain vitamin D, dan terakhir dikemas rapat. Untuk membuat susu kental manis, susu yang sudah dievaporasi dicampur dengan gula susu atau laktosa, baru kemudian dikemas rapat. Kemudian yang kedua, jenis susu bubuk. Pembuatan susu bubuk dimulai dari penyaringan susu segar, kemudian dievaporasi seperti pada pembuatan susu kental. Selanjutnya, susu kental dipasteurisasi atau dipisahkan kepala susu dan serumnya.
Selama proses itu, banyak sekali nutrisi dalam susu yang hilang. Itulah sebabnya kemudian pada serum susu ditambahkan berbagai nutrisi. Dalam proses selanjutnya, susu diatomisasi atau disemprot kering sampai berubah menjadi susu bubuk skim atau bebas lemak. Dalam pembuatan susu bubuk instan, pada susu ditambah lecithin. Namun, apabila ingin membuat susu full cream, dalam susu ditambahkan krim atau lemak. Selain itu juga dapat ditambahkan perasa dan pewarna coklat. Susu bubuk dapat tahan sampai 2 tahun dan lebih tahan dalam kondisi udara panas seperti di negara tropis. Teman-teman, kali ini Bianca akan menunjukkan 10 negara produsen susu sapi terbesar di dunia. Nomor pertama diduduki oleh negara Amerika Serikat dan yang terakhir oleh negara Turki. Berarti kesadaran orang Amerika untuk meminum susu sangat tinggi. Dan tahukah kamu, setiap penduduk Finlandia minum 117 liter susu per tahun. Itu jumlah yang banyak sekali. Bandingkan dengan satu orang India yang minum susu 45 liter per tahun, atau orang Indonesia yang hanya minum 7 liter per tahun. Apakah teman-teman tahu apa saja yang terkandung dalam susu dan apa yang membuat susu menjadi sangat bergizi? Susu terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala susu dan serum susu. Kepala susu adalah lemak yang cenderung memisah ke atas. Lemak ini berbentuk misel berukuran besar. Agar dapat menyatu dengan cairan susu atau serum, diperlukan mesin homogenizer. Secara alamiah, lemak ini mengandung vitamin A, D, E, dan vitamin K. Sementara di dalam cairan atau serum susu mengandung karbohidrat, protein, mineral, serta vitamin B dan vitamin C. Protein berguna untuk proses pertumbuhan. Banyak asam amino dalam protein yang harus dipasok dari luar karena tubuh kita tidak dapat memproduksinya sendiri. Kalsium, fosfor, dan fluor yang berguna dalam pembentukan dan pertumbuhan tulang serta gigi. Vitamin B untuk pengolahan energi, vitamin E untuk kekebalan tubuh, dan vitamin K untuk proses pembekuan darah. Selanjutnya, vitamin C untuk daya tahan, vitamin A untuk penglihatan, dan vitamin D untuk pertumbuhan tulang. Secara alamiah, terdapat banyak kandungan nutrisi dalam susu yang membuat susu menjadi lebih bergizi. Salah satunya karbohidrat sebagai sumber energi utama. Jika tidak mendapat karbohidrat, tubuh kita jadi lemas. Kemudian ada yodium untuk perkembangan otak dan kelenjar tiroid. Selenium untuk pencegah kanker dan meningkatkan daya tahan. Ada lemak sebagai sumber energi, proses biokimia sel, serta pertumbuhan sel otak. Tidak lupa ada asam folat untuk mencegah anemia megaloblastik atau kerusakan sel darah.
zat besi juga untuk pembentukan sel darah. Dan jangan lupa, gizi dalam susu sangatlah lengkap. Dengan minum susu pada malam hari, kita dapat tidur lebih nyenyak dan tubuh bisa beristirahat secara optimal. Dari bayi, anak-anak, dewasa sampai kaum lanjut usia perlu minum susu. Gizi dalam segelas susu dapat mengalahkan gizi dalam makanan lain dalam jumlah lebih banyak. Teman-teman semua pasti pernah mengetahui dan merasakan macam-macam produk yang terbuat dari susu. Salah satunya adalah es krim, kemudian ada keju, dan ada yogurt yang kita paling sukai. Begitulah teman-teman cerita Bianca tentang penemuan susu. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan selalu dukung terus channel ini supaya tetap bisa memberikan cerita-cerita bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu lagi.